Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video bedah buku Juknis Kemoprofilaksis Kusta. Ini buku Juknis Kemoprofilaksis Kusta dari Kemenkes tahun 2022. Ini edisi revisi. Saya pengen membedah buku ini. Ini adalah video pertama dalam daftar putar atau playlist di channel YouTube saya Bagus Johan Maulana yang membahas tentang bedah buku ini saja. Jadi video ini atau kelompok playlist ini saya tujukan memang untuk programmer saja. Tapi bagi Anda penderita kusta PMK, kalau mau nyimak silakan nyimak, nggak apa-apa. Bagi programmer kusta sengaja saya bikin playlist, nanti isinya hanya membedah buku ini saja, sehingga kalau misalkan Anda mau share ke teman-teman yang lain, misalkan programmer kabupaten pengen nge-share ke programmer puskesmas, Anda tinggal nge-share satu playlist ini. Enak kan? Jadi Anda bisa meng-share-nya secara komprehensif, komplit di situ satu playlist membahas tentang ini saja, seperti itu. Buku ini sebenarnya dibikin karena kebutuhannya untuk menjadikan pedoman bagi teman-teman programmer, karena kemoprofilaksis kusta itu sudah direkomendasikan untuk semua kabupaten kota. Jadi tidak menjadi program yang eksklusif, program yang eksperimental, program percontohan, tidak seperti itu. Tapi semua kabupaten kota sudah dianjurkan untuk kemoprofilaksis. Nah, ini bagi teman-teman yang baru mau melakukan kemoprofilaksis, ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Di Jawa Tengah sendiri ini kan baru belasan yang rencananya tahun ini mengadakan kemoprofilaksis yang pertama kali. Itu juga semoga mereka lancar ya. Mungkin ada yang saya lupa nih belum melakukan perencanaan, bisa jadi seperti itu, akhirnya gagal lagi. Saya lupa nih belum melakukan koordinasi. Saya lupa belum belajar. Saya lupa nih logistiknya belum mengusulkan ke provinsi. Ternyata single dosis rifampicin-nya belum ada pengadaan. Lah akhirnya gagal lagi seperti itu. Nah, memang semuanya butuh perencanaan. Semuanya butuh bagaimana sih perhitungannya, bagaimana belajar dulu dan sebagainya ya. Ini salah satu untuk mempelajari juknisnya saya bikin video ini dalam playlist bedah buku ini. Oke? Jadi semoga bermanfaat ya. Khususnya untuk teman-teman yang baru pertama kali mengadakan kemoprofilaksis. Saya mau membaca dari awal sampai akhir, Mas. Ini total ada 40 halaman, tidak termasuk dengan lampiran-lampirannya. Dari depan, kata sambutan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan sehingga buku juknis ini dapat tersusun. Sesuai dengan Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta, disebutkan bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian kusta, salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan guna memutus mata rantai penularan adalah dengan melakukan kemoprofilaksis. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan baik di Indonesia maupun di dunia, telah didapatkan hasil bahwa pemberian kemoprofilaksis dapat mengurangi risiko terjadinya kusta di antara kontak penderita sekitar 57-63%. Agar petunjuk checklist kemoprofilaksis kusta dapat digunakan secara tepat laksana dan sesuai dengan kemampuan layanan di masing-masing fasilitas Fasiankes, maka setiap Fasiankes tentunya dapat melakukan pemetaan wilayah lokus kusta sehingga dapat melakukan identifikasi guna pelaksanaan kemoprofilaksis kusta dengan baik. Ya, memang nanti kita harus mengenali karakteristik wilayah kita masing-masing seperti apa. Itu juga akan menentukan perhitungan single dosis rifampicin-nya, perhitungan logistiknya, bahkan kita bisa menentukan bagaimana sih melakukan pendekatannya. Jadi ada 3 macam pendekatan, nanti akan saya bahas. Saya menyambut baik terbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk menurunkan kasus kusta di masyarakat. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan investasi dalam program nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap kesehatan yang bermutu dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan buku juknis ini. Saya mengharap petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di layanan kesehatan dalam pelaksanaan program pusat secara baik dan tepat sasaran. Selamat bekerja. Tertandatangani Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, September 2022, Dr. Maksi Rain Rondonuwu. Di sini ada daftar kontributornya. Nah, ini banyak nih. Ada beberapa yang saya kenal di sini seperti Bu Dr. Eni, Dr. Eka, Dr. Trijoko. Nah, terus dari WHO ada Bu Dini juga, Bu Dr. Sri Linue yang pernah ke Tegal juga. Terus dari NLR ini semuanya Pak Teki, Bu Kris, Pak Udeng Daman dan sebagainya. Memang yang namanya pedoman itu bagusnya disusun oleh banyak orang sehingga bisa memiliki sudut pandang yang banyak ya. Kalau pedoman dibikin oleh satu orang atau orangnya di dalam jumlah yang kecil, itu sudut pandangnya ya single point of view, sehingga
kadang ada beberapa poin yang terlewat sehingga kita tidak membuatnya secara komprehensif. Nah, kalau berbagai sudut pandang yang melihatnya, misalkan dari berbagai praktisi, berbagai background pekerjaannya, profesinya dan sebagainya, mungkin bisa saling ada pembahasan yang intersection, yang saling cross section seperti itu, yang bersinggungan, di mana oh ini menurut sudut pandang saya seperti ini ya, tapi menurut sudut pandang penyusun buku yang lain seperti ini ya. Nanti kan ada dialektika sehingga akan menciptakan sebuah kesepakatan yang jadinya akan seperti apa nih, karena ada beda pandangan seperti itu. Ya seperti itu. Ini daftar isinya. Terus lanjut. Oke, kita masuk langsung ke bab 1 pendahuluan, halaman 1 ya. Latar belakang. Indonesia hingga saat ini masih merupakan negara dengan beban kusta yang tinggi, dengan penemuan kasus baru yang statis selama 20 tahun terakhir. Berdasarkan data WHO, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan jumlah kasus baru terbanyak setelah India dan Brazil. Pada tahun 2021, angka prevalensi mencapai 0,45 per 10.000 penduduk. Ini prevalensi kita tuh sebenarnya kalau levelnya negara itu sudah 0,45 per 10.000 penduduk, ya. Kalau levelnya negara, tapi kalau kita breakdown ke provinsi beda lagi. Kalau kita breakdown per kabupaten beda lagi. Kayak Kabupaten Tegal aja belum sampai di bawah 1 per 10.000 penduduk, artinya belum eliminasi. Dengan jumlah kasus terdaftar di Indonesia 12.278. Terdaftar itu berarti sampai akhir tahun 2021 di Indonesia itu ada kasus orang yang sedang minum obat kusta itu 12.278 kasus. Proporsi kasus anak di antara kasus baru itu 10,3%, padahal targetnya adalah kurang dari 5%. Angka penemuan kasus baru atau CDR ya 3,99 per 100.000 penduduk. Dengan jumlah kasus baru tahun 2021 jumlah kasus barunya adalah 10.846 kasus. Dan angka cacat tingkat 2 adalah 6,23%. Nah, ini angka cacat tingkat 2 kan targetnya kurang dari 5%. Ini tadi bayangin ya, kalau jumlah penduduk jumlah penderita dalam 1 tahun aja 2021 itu ada 10 ribuan. Nah, setiap tahun segitu aja dibayangin nih. Berarti kan 10.000 se-Indonesia setiap tahunnya, ya. Yang subscribe atau langganan channel YouTube saya aja belum sampai 1000 kan, baru nyampe 900 berapa. Bayangin nih, berarti apakah iya akses kepada informasi edukasi kusta itu mereka terpenuhi seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan channel-channel YouTube, channel-channel informasi seperti ini, kanal-kanal seperti ini itu untuk mengedukasi, karena setiap tahunnya itu kita mendapatkan penderita baru sekitar 10.000. Menurut data tahun 2021 masih terdapat 92 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi kusta, termasuk saya Pak, Kabupaten Tegal, sebagai masalah kesehatan masyarakat yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Yang namanya eliminasi itu prevalensinya harus kurang dari 1 per 10.000. Artinya kalau masih prevalensi itu berarti angka kesakitan baik penderita baru maupun yang penderita lama yang masih minum obat ya, itu dibandingkan atau per 10.000 penduduk. Per 10.000 jumlah penduduk itu berapa? Baiknya itu kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti dianggapnya itu masih merupakan masalah kesehatan di kabupaten atau di daerah tersebut. Nah, penemuan kasus baru yang masih tinggi pada anak menandakan bahwa penularan kusta di masyarakat masih terus berlangsung. Proses penularan kusta dapat terjadi sebelum penderita ditemukan, didiagnosis dan diobati. Nah, ini saya pernah bikin video ya, kasus kusta pada anak ini. Anda bisa menyimak video itu. Di sini menjelaskan bahwa penularan pada anak itu berarti menandakan bahwa masih ada penularan di sekitarnya. Berarti penularannya masih terjadi karena anak-anak saja sampai kena gitu kan. Anak-anak itu kan usia rentan, usia di mana antibodinya rentan. Kalau anak-anak kok kena kusta, nah berarti di sekitar situ itu ada kontak eratnya yang menularkan kepada dia. Berarti penularannya masih ada, belum berhenti. Nah, tugas Anda adalah menemukan kan, sebagai programmer menemukan ini yang menularkan ke anak ini sebenarnya siapa, kontak eratnya itu ditelusuri. Jadi kalau ada kasus kusta pada anak itu bukti bahwa masih ada penularan di sekitarnya seperti itu. Proses penularan kusta dapat terjadi sebelum penderita ditemukan. Nah, ini didiagnosis dan diobati. Jadi kalau penderita, nah ini termasuk pembahasan keterlambatan penemuan kasus. Saya pernah bikin video keterlambatan penemuan kasus. Ketik Bagus Johan Maulana keterlambatan kasus seperti itu. Kalau kita semakin terlambat
menemukan kasus tersebut, mendeteksi lebih dini, maka dia sudah bisa menularkan ke orang-orang lain. Nah, apalagi terlambatnya dalam tempo yang lama. Kayak di Kabupaten Tegal aja pernah ada riset dari Pak Yudi yang waktu itu lagi ngambil S3 doktoral. Itu di beberapa daerah dia riset sebenarnya, termasuk di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal sendiri itu keterlambatan penemuannya lebih dari 1 tahun. Jadi bayangin dia sudah ada bercaknya, dia sudah bisa menularkan, tapi nggak segera ketemu sampai dengan 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun dia berarti sudah menularkan ke berapa orang. Nah, inilah mengapa kasus baru akan selalu ada terus kalau penemuan kasus baru kita itu tidak cepat, tidak segera. Ya, kalau semakin lama kasus tersebut terlambat ditemukan, maka dia akan terus menyebar. Jadi jangan kaget kalau penderita baru akan terus ditemukan. Penderita yang belum ditemukan, penderita yang belum ditemukan, didiagnosis dan diobati akan terus menularkan kuman kepada orang di sekitarnya. Hingga saat ini belum ada alat yang dapat mendiagnosis kusta secara dini, mudah, tepat, dan dapat digunakan secara massal. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Dan keterlambatan ini juga terus berlangsung gara-gara apa? Gara-gara pengetahuan tenaga kesehatannya kurang tentang tanda dan gejala kusta, bagaimana kesadaran diri masyarakat memeriksakan kalau misalkan ada bercaknya, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, apakah itu menganggapnya sekedar panu atau langsung segera berobat dan sebagainya, ketemu nakes atau tidak, seperti itu ya. Banyak faktor. Saya pernah membahasnya di keterlambatan kasus kusta, keterlambatan penemuan dini kasus kusta. Di situ tuh yang namanya keterlambatan itu kan saya bedah dari awal sampai akhir. Itu macam-macam keterlambatan itu ada di mana saja tahapnya, seperti itu. Pemerintah telah menempatkan target yang ingin dicapai oleh Program Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta, yaitu eliminasi di tingkat kabupaten kota pada tahun 2024. Targetnya pengennya seperti itu, kabupaten kota di tahun 2024, berarti sekarang ini itu mencapai eliminasi kurang dari 1 prevalensinya per 10.000 penduduk. Tapi apa iya, saya nggak yakin. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat. Nah, ini ada indikator baru nih ya. Jadi kalau di indikator kinerja program untuk kusta itu, kalau yang dulu itu kan ya cacat tingkat 2-nya harus kurang dari 5%. Tetapi sekarang ada parameter baru, yaitu proporsi kasus kusta baru tanpa cacat. Indikatornya lebih dari 90%. Jadi yang tadinya parameternya menggunakan cacat tingkat 2, ini diubah proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2. Ya, di kasus baru itu harus cacatnya itu harus kurang dari 10%. Kalau dibalik ini proporsinya akan pakai kalimat positif. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2, harus lebih dari 90%. Saya nggak tahu nih bisa tercapai apa enggak. Saya sendiri pesimis di Kabupaten Tegal, karena selama ini lebih dari 5% terus. Nah, oke. Terus 90% penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di tahun 2024. Ini RFT rate atau angka kepatuhan berobat. Saya juga pesimis. Karena RFT rate kita kurang dari 90% di Kabupaten Tegal. Dan 72% penderita kusta di Papua dan Papua Barat, ini khusus membahas Papua, menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu. RFT rate khusus untuk Papua dan Papua Barat ini ditarget malah kurang dari yang lain ya, yaitu 72%. Kalau yang lain ini selain Papua dan Papua Barat harus lebih dari 90% RFT rate-nya, tetapi untuk Papua dan Papua Barat ini lebih dari 72%, seperti itu. Guna mencapai target tersebut dibutuhkan sesuatu upaya yang memiliki daya ungkit besar untuk dapat menurunkan kasus kusta. Penyakit kusta menular melalui kontak erat yang lama dengan penderita yang belum diobati. Jadi kalau penderita belum diobati, dia masih bisa menularkan ke kontak eratnya. Tetapi penularannya melalui kontak erat yang lama. Di sini dijelaskan yang definisi kontak erat. Anda bisa nyimak ya di video-video saya tentang penularan kusta. Ketik Bagus Johan Maulana penularan kusta, di situ seperti itu. Saya menjelaskan nih kontak erat itu definisinya apa, yaitu orang yang ketemu 20 jam per minggu selama berturut-turut 3 bulan. Nah, ini yang dimaksud kontak erat yang lama, berangsur-angsur lama, maksudnya ketemunya terus menerus sampai kapan, yaitu 3 bulan minimal. Orang yang berada di sekitar penderita kusta disebut sebagai kontak penderita. Terdiri dari apakah yang namanya kontak erat, yaitu kontak serumah, kontak tetangga, dan kontak sosial. Kontak penderita merupakan kelompok yang sangat berisiko untuk tertular kuman kusta, sehingga perlu upaya pencegahan sejak dini.
Penerapan konsep ini pada program pengendalian kusta menambah strategi baru, yaitu dari yang selama ini berupa pendekatan berbasis populasi menjadi pendekatan berfokus pada kelompok risiko tinggi. Jadi gini, yang namanya kontak erat kusta yang tadi saya katakan 20 jam per minggu ketemu intensif selama 3 bulan berturut-turut, itulah kelompok risiko tinggi. Kelompok yang paling berisiko tinggi tertular kusta adalah kontak erat kusta. Tadinya pendekatannya itu kita bukan ke kontak erat yang risiko tinggi itu, tetapi berbasis populasi. Tadinya misalkan kayak mengadakan kegiatan intensive case finding, mengadakan kegiatan rapid village survey, mengadakan pemeriksaan anak sekolah, itu kan populasi. Pokoknya di sana dicurigai banyak kasus, lalu kita melakukan pemeriksaan atau screening dengan model-model seperti itu. Itu yang namanya pendekatan berbasis populasi. Nah, tetapi sekarang ini kita lebih fokus lagi langsung ke risiko tinggi aja, daripada kita pendekatannya populasi akhirnya terlalu random, maka lebih efektif lagi kalau kita pendekatan pencarian kasus atau screeningnya fokus saja kepada kelompok risiko tinggi, yaitu kontak eratnya. Maka kemungkinan akan menemukan kasus kusta baru ini akan lebih tinggi jika kita melakukan screening pada kelompok risiko tinggi, yaitu kontak eratnya, daripada kita berbasis populasi seperti itu. Nah, tentunya memang ada syarat-syarat tertentu ya untuk dilakukan RVS tuh kalau apa, untuk dilakukan ICF seperti apa, untuk dilakukan misalkan pemeriksaan anak sekolah seperti apa, yaitu daerah-daerah yang endemis. Daerah endemis seperti apa? Anda simak Bagus Johan Maulana endemis kusta. Nah, itu di situ ada ya klasifikasi endemis itu seperti apa. WHO telah merekomendasikan pemberian vaksin BCG pada bayi baru lahir sebagai salah satu tool yang efektif untuk menurunkan risiko terkena kusta. Nah, ini sumbernya adalah Global Leprosy Strategi tahun 2021 sampai 2030. Pemberian vaksin BCG yang termasuk dalam imunisasi dasar lengkap pada bayi tetap harus diberikan untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyakit. Jadi BCG, teman-teman, imunisasi dasar BCG itu diberikan kapan? BCG diberikan 1 bulan ya, kalau nggak salah ya, imunisasi dasar. Jadi itu untuk Mycobacterium tuberculosis, tetapi ini juga efektif juga memberikan perlindungan untuk Mycobacterium lepra, bisa sampai 80% perlindungannya. Jadi penting nih untuk mencegah kusta juga jangan lupa anak-anak Anda diimunisasi BCG. Terus WHO dalam Guideline for Diagnosis, Treatment and Prevention of Leprosy yang diterbitkan tahun 2018 telah merekomendasikan kemoprofilaksis sebagai upaya pencegahan kusta. Ya, jadi kemoprofilaksis ini direkomendasikan tahun 2018. Maksudnya direkomendasikan untuk seluruh kabupaten kota seperti itu. Meskipun kemo sebelumnya sudah dilakukan juga, tetapi kan belum menjadi kebijakan keseluruhan secara nasional itu untuk melakukan kemoprofilaksis. Nah, semenjak adanya Guideline for Diagnosis, Treatment and Prevention of Leprosy dari WHO tahun 2018, di sini mulai direkomendasikan untuk seluruhnya saja melakukan kemoprofilaksis. Ya, jadi Anda, teman-teman OYPMK penderita kusta, Anda dimanapun berada, ini sudah direkomendasikan untuk dilakukan di semua kabupaten kota. Tetapi apakah semuanya sudah melaksanakan hari ini? Belum tentu. Tadi saya katakan di Jawa Tengah aja baru belasan. Ya, apalagi di yang luar Jawa mungkin lebih sedikit lagi yang tahun ini melakukan. Jadi faktanya kalau Anda tanya mungkin di puskesmas terdekat, apakah ada kegiatan kemoprofilaksis kusta? Saya pengen dong keluarga saya dikasih kemoprofilaksis kusta untuk pencegahan. Karena saya ada penderita kusta juga di keluarga misalkan seperti itu, belum tentu Anda akan diakomodir keperluannya oleh puskesmas setempat, karena bisa jadi puskesmas setempat atau dinas kesehatan kabupaten kota Anda belum berencana untuk melakukan kemoprofilaksis di tahun ini. Nah, terus gimana kalau misalkan saya pengen mendapatkan kemo secara mandiri? Ya, Anda ketik Bagus Johan Maulana kemoprofilaksis mandiri seperti itu. Nanti saya di situ ada video yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan obat kemoprofilaksis secara mandiri. Ya, simak deh di situ. Kemoprofilaksis tersebut dapat mencegah 4 kasus dari 1000 kontak erat yang diberikan profilaksis setelah 1-2 tahun. Bisa mencegah 3 kasus setelah 5-6 tahun pemberian. Disebutkan pula bahwa pembiayaan kemoprofilaksis dianggap cukup efektif. Kemoprofilaksis tidak meningkatkan resiko resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap rifampicin. Jadi jangan khawatir. Meskipun ini kemo diberikan hanya 1 kaplet atau single dosis ya, single dosis itu berarti diberikan 1 kali udah cukup. Ini tidak akan mengakibatkan meningkatnya resiko resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap rifampicin.
Pencegahan kusta yang sudah diadopsi dalam program nasional kusta sebagaimana tertuang dalam Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta, yaitu melalui kegiatan kemoprofilaksis dengan menggunakan rifampicin dosis tunggal. Beberapa penelitian tentang kemoprofilaksis di Indonesia dan dunia memberikan hasil bahwa kemoprofilaksis dapat mengurangi risiko terjadinya kusta 57-63%. Itu kita proteksinya itu sebesar itu. Agar setiap pengelola program P2P kusta di seluruh Indonesia dapat melakukan kemoprofilaksis sesuai dengan standar, maka Dirjen P2M Kemenkes RI menyusun juknis ini. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Sekian dulu, ini udah 20 menit, nanti lanjut lagi, yaitu lanjut di halaman 3 tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.